Mas Guntur sudah ada ya bersama kita semua. Jadi beliau adalah Dr. Tri Guntur Narwaya, SOS MSI. Beliau adalah dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pendidikan terakhir beliau adalah di UGM ya, dokter ya. Saya Iya. misalnya sambil browsing juga. Mohon maaf. Eh, Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Guntur. Waktu darinya kami persilakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar saya. Jelas. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Prof. Juga Mas Amin, teman-teman saya beberapa kenal, beberapa nggak kenal. Inisiasi dan mencoba membangun apa ya, ini disertasi Mas Amin juga memakai Laklo ya. Kebetulan dulu pada waktu saya disertasi juga pakai Laklo ya, dengan interpretasi kita masing-masing yang ngawur gitu. Ya Mas Amin, yang ngawur atau yang tidak ngawur saya nggak tahu. Tetapi bahwa disertasi itu kemudian ditanggapi agak sedikit serius dan mendapat apresiasi dan menjadi bagian dari cara pandang baru ya di dalam konteks apa riset ya, terutama di UGM ya. Kalau di politik, mungkin di ilmu politik tentu ada beberapa yang sudah memulai, atau juga di beberapa apa ya, scholar di Indonesia, misalnya di FTF Tiarkara ada beberapa teman yang sebenarnya jauh waktu sebelum buku ini ya, buku politisasi politik ini hadir, juga sudah membincangkan ya. Namun memang baru dalam ruang-ruang yang terbatas dan belum menjadi apa ya, tren ya. Kalau di dalam, kebetulan kan saya komunikasi ya, di ilmu komunikasi, kalau mungkin saya belum mendengar atau bahkan belum melihat ada kajian analisis wacana yang memakai perspektif ini secara khusus ya. Namun bahwa misalnya saya mengenalkan ini menjadi bagian penting, kecuali Norman Fairclough ya, kecuali Wodak, kecuali Michel Foucault, itu mungkin ini perlu, dan saya kebetulan juga mengenalkan ini dalam konteks di metodologi penelitian, terutama di kajian komunikasi di analisis wacana ya. Pertama-tama memang agak apa ya, waktu saya meraba-raba pertama mengenal Laclau dan juga Chantal Mouffe terutama ya, dua orang yang apa yang nggak bisa terpisahkan sebenarnya ya. Jadi dua orang yang cukup inspiratif, cukup memberikan banyak poin ya, terutama juga Chantal Mouffe dalam konteks politik ya. Kalau dalam konteks filsafat atau metodologi logika berpikirnya, saya pikir Laclau itu memberi peran penting, tapi dalam konteks analisis politik harus diakui bahwa Chantal Mouffe juga memberikan porsi besar ya dalam konteks ini. Memang di buku ini banyak hal Laclau yang keluar ya. Saya nggak tahu memang karena buku ini kan pemaparannya seperti lisan teks ya. Lisan teks itu kayak orang ngomong yang dituliskan gitu. Jadi menarik apa ya, cukup apa ya, membahasakan dengan populer. Tapi satu sisi memang kemudian kalau dalam konteks pembacaan di scholar atau di akademis, misalnya ada posisi tertentu, premis tertentu, memang ini ada di mana ya premis ini? Oh, dia bilang katanya Lacan begini, katanya Laclau begini, katanya Heidegger begini, itu di mana ya? Apa ini apa penulisnya saja atau ini apa yang membicarakan aja? Ini catatan kecil sebenarnya, catatan kecil dalam buku ini ya. Jadi kalaupun sebenarnya mau dioperasionalisasikan dalam konteks yang lebih populer, tetapi toh tetap ini dirujuk dari mana kalau misalnya kita sudah, kalau dalam konteks logika itu kan ada kalimat-kalimat deklaratif ya Mas Amin ya. Karena kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan atau preposisi atau premis atau bahkan mungkin justifikasi tertentu di dalam konteks penulisan, maka itu perlu dibangun dengan misalnya ini footnote-nya di mana ya, atau kita bisa rujuk di mana, apakah benar demikian atau ini enggak ya, ini jadi kita bisa juga terbantu ya. Mungkin ini catatan kecil aja sih sebenarnya. Nah, saya memulai dari itu. Jadi saya mengulang lagi, dulu saya meraba-raba, kemudian saya mulai dari
deduktif ya, cara pikir logik deduktif dulu. Deduktif itu aja. Sebenarnya Laklo ini siapa sih gitu? Kok kenapa beberapa tawarannya ya, beberapa perspektifnya itu cukup aneh, cukup nyeleneh gitu ya. Kita harus merujuk pada konteks teoritik besarnya ya. Teoritik besarnya itu ini dipengaruhi oleh siapa sih gitu? Dipengaruhi kalau kita sering ya atau familiar terhadap misalnya Heidegger, familiar terhadap Hegel, familiar terhadap Marx sendiri ya, karena dia mendaku sebagai neo-Marxis ya atau pasca Marxis, maka sebenarnya ini hal-hal Laklo ini tidak sesuatu yang memang benar-benar baru otentik benar, itu bukan ya. Tapi memang dia akan merujuk atau sangat terpengaruh oleh artikulasi atau teori-teori besar yang di sebelumnya yang berkembang, terutama di era 80-an ya. Hegel sudah mengembangkannya ya, terutama juga nabinya yang kemudian banyak dirujuk dalam buku ini, terutama juga Laklo kan Derrida ya, Jacques Derrida. Atau kemudian kalau kita tarik ke belakang, ada ketemu Kojève, ada ketemu Hippolyte yang itu menjadi guru-guru Lacong, guru-gurunya si Laklo gitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang jejak-jejak yang menarik, sesuatu juga sekaligus kita dipaparkan atau disuguhi dalam satu perdebatan filosofis, perdebatan teoritik yang mungkin dalam konteks aplikatif ya kemudian real terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, real terjadi dalam perdebatan politik kita. Bahkan tadi Mas Amin bilang bahwa ini sesuatu yang politis itu ya, itu yang hal ingin saya awali ya. Lalu saya ketemu satu pendekatan umum yang kemudian dipakai oleh Laklo dan Chantal Mouffe, dan terutama tilian-tilian teoritik yang dia pakai, artikulasi, nodal point gitu. Nodal point juga sesuatu yang nggak baru ya, dia dirujuk dari Lacong dengan Capitonnya itu. Kemudian ada beberapa pinjaman-pinjaman yang kemudian dielaborasi lagi oleh Laklo dan menjadi sesuatu yang menarik. Karena apa? Misalnya kontribusi dia pada konteks wacana, misalnya analisis wacana. Kalau kita sangat familiar terhadap Norman Fairclough misalnya gitu ya, dengan analisis teks, konteks, kognisi teks, kemudian praktik artikulasi dan yang lainnya, kita ketemu bahwa kalau kita ngomong wacana pasti ada representasi wacana atau ada signifier ya, ada sesuatu yang direpresentasikan, dan itu sesuatu yang kemudian bisa dikatakan objektif ya. Kalau dalam bahasa wacana kan itu disebut konteks gitu. Konteks itu apa ya? Ada konteks, kemudian teks itu merepresentasikan konteks. Gitu. Jadi ada dua hal yang ada konteks, ada teks. Lalu Laklo posisi di mana? Ternyata Laklo menariknya adalah semua teks gitu ya Mas Amin ya. Jadi semua realitas sosial itu teks gitu. Realitas sosial itu diskursif gitu. Nggak ada sesuatu hal yang bisa dipisahkan secara deterministik antara konteks dan teks itu. Meskipun ya kalau kita analisis atau kita kaji dalam beberapa bukunya Laklo, memang dia nggak mengatakan bahwa sesuatu realitas yang kemudian dirujuk itu nggak ada ya, atau semacam something objek-objek yang kita rujuk itu nggak ada, itu bukan berarti begitu. Tetapi bahwa kita nggak mampu terhubung ya, kalau dalam bahasa filosofisnya kita nggak mampu terhubung, subjek nggak mampu terhubung dalam objek kalau nggak melalui diskursif. Kita sama sekali nggak bisa terhubung itu gitu. Jadi bahasa menjadi sentrum dalam pemikiran. Kalau dalam konteks teori kan strukturalismenya ya. Nah, dari struktural itu bahasalah yang menjadi sangat penting. Bahkan kalau dirujuk dulu ada pertanyaan guyonan ya, lebih dulu manusia atau bahasa tentang manusia, atau manusia sebagai bahasa, atau manusia sebagai objek itu. Mungkin dikit-dikit ya, hampir mirip-mirip, lebih dulu mana objek dengan bahasa tentang objek itu ya gitu ya, kalau dalam bahasa filosofis. Orang menganggap ya objek dulu ya yang direpresentasikan yang dulu gitu. Yang direpresentasikan itu, kalau saya mau ngomong laptop ya ada laptop dulu baru ada bahasa laptop gitu. Kan gitu. Ya ada manusia, sosok daging tubuh manusia itu, lalu kemudian kita sebut sebagai manusia. Tapi dalam telaah Laklo atau terutama kajian wacana Laklo kan nggak begitu ya. Jadi bahasa itu justru diskursif itu atau wacana itu justru menjadi dominan ya. Formalisme bahasanya atau strukturalismenya Laklo itu menjadi dominan, bahwa
manusia yang kusebutkan itulah yang menentukan dari objek yang saya lihat, saya pandang, saya maknai gitu. Jadi kalau saya menyebut manusia itu manusia dulu, baru sosok tubuh yang tadi, entah itu kera, entah itu monyet, entah itu kanguru, itu manusia, itu kanguru gitu. Jadi, nah itu ya sebenarnya kekuatan diskursif. Namun memang apakah ini sesuatu yang lalu kita terima sebagai diskursif? Karena gini, Laclau dan kawan-kawan ini atau terutama movie ya, itu masuk dalam, kalau kita lihat, dalam pengaruh besar pasca strukturalisme ya, terutama Lacan, terutama Zizek, terutama ya orang-orang itulah ya, itu pasca strukturalisme. Nah, nanti mungkin teman-teman sudah sangat familiar tentang pasca strukturalisme ini. Jadi dan ini posisi dari katakanlah jiwa dari pasca strukturalisme kan anti esensialisme, anti fondasionalisme, anti objektivitas, dalam makna tertentu anti materialisme. Itu ya Mas Amin. Jadi sebenarnya kalau saya agak guyon-guyon ini jangan-jangan saya harus meletakkan jangan-jangan, karena juga Laclau percaya benar bahwa tidak ada objektivitas yang fix ya, yang objektivitas yang final, objektivitas yang penuh atau full gitu, tetapi sesuatu yang masih membuka diri atau terbuka pada lack ya, kekurangan, kekosongan, penundaan, yang istilah-istilah itulah ya, yang kemudian nggak mungkin sekali kita mengatakan penuh maka kita terjebak pada esensialisme atau terjebak pada fondasionalisme ya, yang katakanlah kalau dalam bahasa dulu disebut positivisme, ada objektivisme yang gitu ya. Jadi Laclau jelas menolak itu. Pasca strukturalisme dalam konteks yang lebih besar, mazhab ini menolak itu ya, anti fondasionalisme. Nah, konteks anti fondasionalisme itu kemudian muncul pandangan dia tentang formalisme diskursif ya. Jadi makna kalau dalam telaah itu, kalau saya beberapa membaca setelah disodori buku politisasi, kemudian saya membaca rujukan-rujukan yang dulu juga dibaca oleh Ahmad Samin itu ya, rujukan-rujukan buku-bukunya, terutama kalau dalam analisis wacana tentu ada hegemoni strategiknya ya, yang sudah diterjemahkan pada waktu itu saya direktur Resist Book, saya menerjemahkan buku itu Mas Aminnya. Jadi Laclau itu sudah saya kenalkan lama sebelum era. Jadi itu buku itu sudah saya cetak karena menarik sekali. Terus saya di Resist, saya terjemahkan itu menjadi hegemoni strategik gitu ya, yang menarik ya. Buku itu laris ya, Laclau dan Move ya. Itu satu buku yang di dalamnya memang terpampang beberapa tawaran dia mengenai analisis wacana. Ada konsep elemen atau konsep momen, konsep artikulasi, negosiasi, antagonisme dan yang lain itu ada di situ ya. Jadi itu yang menarik. Nah, kembali lagi, apakah pertanyaannya kemudian banyak orang bingung nih, apakah memang nggak ada objektivitas Mas, nggak ada sesuatu yang bisa dirujuk atau yang direpresentasikan? Nah ini sesuatu dilema perdebatan yang hari ini mungkin itu hanya mengulang satu perdebatan dulu ya, yang kemudian disebut sebagai objektivisme dan subjektivisme. Jadi dulu konfrontasi faham objektivisme dan subjektivisme, atau kemudian juga berkembang irisannya di situ ada relativisme, kemudian berkembang juga ada postmodernisme, itu kan di situ ya. Jadi itu lanskap yang saya tentu tidak bisa mengutarakan ini keseluruhan, karena memang Laclau itu banyak bukunya, terutama juga Chantal Mouffe, dan juga banyak kata-kata yang dulu sampai saat ini genit banget nih orang gitu. Samanya ini genit banget itu. Sampai kemudian saya belakangan ini kemudian merenungkan, karena saya kan terpukau ya nggak masalah, karena orang terpukau pada seorang sosok ya Pak Purwo ya. Kalau terpukau pada dosen pertama atau tokoh itu terpukau dulu gitu, harus terpukau bisa meneliti, atau kesal dulu juga bisa untuk meneliti ya. Aku benci banget sama orang itu, tak telitinya aja, atau aku suka banget sama orang itu. Nah, termasuk pertama perjumpaan saya dengan Laclau yang kemudian terpukau, lalu saya gunakan untuk satu teoretik di disertasi saya. Lalu kemudian belakangan ini saya tuh mau menerbitkan buku saya hasil dari disertasi tentang Laclau ini, tapi nanti dulu, jangan gitu Mas Amin. Saya juga ada pertarungan tradisi. Salah satunya adalah tawaran Laclau misalnya tentang demokrasi radikal, demokrasi plural, dengan juga antagonisme, artikulasi. Ini lama-lama kulihat ini tapi ini
baru asumsi saya dan terutama bacaan saya, ini sesuatu yang itu sebenarnya kalau di dalam teksnya Laklo itu diakui sendiri ya, diakui sendiri Mas Amin, Mas Pro, bahwa Laklo itu nggak menolak demokrasi liberal gitu. Sementara saya dulu tuh wah banget sama demokrasi liberal itu. Nah, Laklo itu nggak menolak, dalam tulisannya dia mengatakan yang terpenting dari itu nggak menolak demokrasi liberal, tapi bagaimana demokrasi liberal ini kita radikalkan dalam konteks tertentu ya, misalnya menjadi demokrasi plural radikal itu. Lalu kemudian saya rujuk-rujuk, formalisme ini menjadi sesuatu yang apa ya? Ini dalam bahasa tertentu adalah ekstremitas dari liberalisme itu sendiri gitu. Ini tesis saya ya. Jadi teoretik yang dikembangkan oleh Laklo atau Chantal Mouffe terutama juga itu jangan-jangan justru tanda petik ya, kalau dalam kajian budaya itu kan perlu untuk jangan-jangan itu ada sisi transisi, ambiguitas atau paradoks itu perlu ya. Kalau dalam saya terbiasa di kajian budaya gitu, jangan-jangan ini justru nggak ampuh untuk melawan satu dominasi-dominasi tertentu. Oke, dia bisa menganalisis bahwa dominasi, hegemoni, atau apapun yang kemudian disebut Laklo hegemoni itu adalah bagian dari upaya untuk fiksasi ya, fiksasi dari satu bentuk artikulasi untuk membangun fiksasi. Dan fiksasi itu hanya bisa terjadi kalau dia kemudian bisa menemukan nodal poin kan itu kan. Nodal poin itu satu satu ketetapan makna lah ya, ketetapan makna yang bisa dirujuk ya. Misalnya dalam contoh yang sering diulang dalam buku ini misalnya tentang Omnibus Law, tentang anti Soeharto gitu ya, anti Orde Baru, meskipun bermacam-macam, semua kemudian memakai nodal poin Orde Baru. Tetapi bagaimana kemudian prinsip dari doktrin ini saya tegaskan ini dalam sebelum saya nanti tekankan dalam poin catatan kritik saya, karena buku ini di belakangnya nggak ada catatan kritik terhadap Laklo, Mas Amin. ada reflektif sebenarnya. Saya menginginkan sebuah buku itu ada benar-benar juga reflektif terhadap mungkin bagi kita seorang scholar atau seorang ada kelemahan Laklo atau ada kekurangan atau pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa ditanyakan terhadap satu posisi-posisi teoretik tertentu. Salah satunya bagi saya adalah tentang prinsip dasar dari jantungnya pendekatan Laklo itu adalah negativitas internal atau semacam disebut sebagai doktrin negasi internal. Apa itu doktrin negasi internal atau doktrin negativitas internal? Adalah makna sesuatu hal, gitu ya. Makna itu bisa entitas sesuatu, misalnya manusia, politik, apalagi keadilan, kemanusiaan, itu makna tentang satu hal itu selalu akan dikonstitusikan ya dengan makna hal lain di luar dirinya. Sifatnya karena negasi internal, dia sifatnya internal. Konstitutif itu artinya bukan komplement, tapi menentukan. Konstitutif itu artinya menentukan makna. Jadi makna sesuatu hal, entitas sesuatu hal ditentukan oleh kehadiran makna yang lain, ya, yang berlaku universal. Dimanapun akan terjadi begitu. Nah, logika ini mungkin sangat menarik ya. Menarik misalnya benar bahwa siapa Mas Amin, misalnya saya contohkan, siapa Mas Amin, nggak bisa Mas Amin akan menjawab Mas Amin adalah Mas Amin, nggak bisa. Afirmasi semacam itu tidak akan menambah sesuatu hal apapun. Tetapi Mas Amin siapa? Mas Amin itu adalah ini misalnya. Terus saya tanya, apa bukan begini? Mas Amin akan menjawab, saya bukan gitu Mas. Apakah Mas Amin monyet? Oh bukan Mas, saya bukan monyet, saya manusia. Apakah Mas Amin polpoin atau buku misalnya gitu ya? Oh bukan, saya bukan. Jadi sebenarnya dalam diri identitas satu hal itu terkandung juga negasi internal dalamnya. Yang bukan itu, dalam tanda petik kan yang bukan itu gitu. Jadi dalam dirinya yang bukan. Maka saya kemudian merenungi, kalau kita anti kapitalisme, kalau kita anti penindasan, kalau kita dalam diri anti penindasan itu, makna anti penindasan itu terdapat identitas satu hal yang sifatnya di luar diri, yang konstitutif dalam dirinya. Apa itu? Kalau dalam bahasa Laklo bisa kita sebutkan sebagai tadi prinsip doktrin relasi internal itu makna di luar dirinya itu. Nah, makna luar itu sifatnya bisa antagonistik, bisa nggak antagonistik gitu. Nah, menurut saya ya, antagonistik misalnya anti Soeharto akan eksis
akan bermakna karena ada Soeharto gitu. Nah, kan itu kan. Jadi kalau dalam filsafat kita rujuk lagi, kalau kita turunkan lagi, maka nggak ada yang benar-benar anti Soeharto, nggak ada yang benar-benar, karena sifatnya selalu nggak fix gitu, nggak ada yang benar-benar anti penindasan. Kalau kita rujuk bukan pada yang negasi, misalnya afirmatif, nggak ada sesuatu pun di ruangan ini yang beragama. Nggak ada sesuatu yang di sini ruangan itu yang seluruhnya adalah percaya Tuhan. Nggak ada yang fix di ruangan ini percaya Tuhan, atau nggak ada, semua nggak ada, karena sesuatu itu selalu kurangan, selalu ditunda, selalu bisa tergelincir, selalu fragmented, ya, selalu ditentukan yang lain, maka nggak ada identitas objektif. Kelihatannya keren. Nah, menurut saya ini catatan saya, keren sekali ya ini. Tetapi apakah ini renungan saya ya, renungan yang sifatnya mungkin lebih ke operasional di kehidupan sehari. Apakah memang begitu gitu? Kalau motor saya berhenti karena bensinnya habis, apa kemudian saya bisa mengatakan bahwa ini kan tergantung interpretasi dan pemaknaan, tergantung dari mana kamu akan menentukan, tergantung dari mana juga relasi-relasi yang lain, yang lain yang menentukan dari bensin saya habis. Tetap tidak bisa jalan, bensinnya habis itu. Artinya kalau begitu ada struktur kondisi objektif pula yang sebenarnya nggak bisa dikatakan itu sebagai bagian diskursif. Bahwa ketika bensin saya habis atau minyak bumi kita langka, kemudian kita bisa maknai minyak bumi langka artinya adalah masa depan suram misalnya, atau motor saya habis bensin artinya saya harus berjalan kaki. Oke, itu diskursif sifatnya. Tetapi di luar itu ada sesuatu yang memang objektif, ya, yang tidak hanya hidup dalam makna formalisme itu, tetapi hidup. Nah, ini sebenarnya pertarungan untuk mengatakan kalau kita lapar, ya apakah bisa ditafsirkan hanya persoalan diskursif lapar itu? Kalau lapar itu diletakkan dalam formalisme bahasa atau artikulasi bahasa mungkin bisa. Tetapi kalau seorang lapar dan kemudian membutuhkan makanan, sejak kapan sejak kapan logika lapar ini muncul dan kenapa lapar butuh makanan gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang umum atau dalam bahasa tertentu, oleh bahasa itu logik yang sudah kalau orang bilang itu hukum alam, kita sebagai bagian dari sifat alamiah dari dasar manusia. Nah, ini kan berarti menentang dari asumsi-asumsi Laclau yang saya katakan formalisme, diskursivitas atau artikulasi dari bahasa itu. Artinya Laclau tentu menolak atau belum bisa menjelaskan makna apa sih keapaan itu. Keapaan itu bisa being, ya, bisa apa, bisa. Keapaan itu lalu apa itu? Jadi saya itu masih menjadi catatan penting di sini. Saya kira nanti Pak Purwo bisa menjelaskan itu ya. Keapaan itu apa ya? Apakah itu sifatnya diskursif, apakah itu juga objektif, atau kalau dalam bahasa moderasi itu sebenarnya dua itu nggak bisa dipisahkan. Ya, dulu orang melihat itu dialektika, dulu orang melihat itu adalah interaksi, dulu dia melihat, banyak orang membacanya itu sebagai bagian pelengkap ya. Jadi antara dialektika, keapaan dan bahasa yang memaknai keapaan itu gitu. Ya. Nah, ini catatan saya, apakah seluruhnya diskursif, totality? Kalau seluruhnya diskursif, itu kembali lagi, kalau saya orang kajian budaya akan mengatakan, berarti Laclau menolak teorinya sendiri kalau semuanya adalah seorang diskursivitas. Itu misalnya gitu ya. Karena artinya kalau semuanya itu berada, bermakna, kalau ada sistem negasi internal yang berlaku universal, artinya ada objektivitas universal itu sendiri. Gitu. Jadi kata prinsip Derrida yang kemudian dipakai oleh Laclau kan demikian. Kalau ada bahwa makna sesuatu hal itu adalah ditentukan oleh makna yang lain, ya, secara universal, berarti ada absolutisme, universalitas dalam proses logika berpikirnya Laclau. Gitu. Jadi, nah ini kan apa ya, nanti mungkin butuh perenungan yang dalam, karena ini saya biasanya, karena saya sekolah filsafat, nafsir dulu dalam ranah filsafat,
kemudian filsafat itu diterjemahkan dalam teori yang lebih praktis, atau kemudian saya terjemahkan dalam hal-hal konkret di dalam common sense keseharian saya atau keseharian persoalan-persoalan hidup yang mungkin di dalam bahasa Mas Amin disebut sebagai lebih populer gitu ya, yang bisa dimain. Terakhir Mbak Devita ya, kecuali ada catatan kritik dan mungkin buku ini belum menampilkan sisi reflektif kelemahan Laklo atau kritik Laklo, karena memang mungkin orang-orang di sini sangat, Mas Amin terutama mungkin ya seperti saya pada waktu itu sangat terpukul oleh Laklo gitu. Oke, nggak apa-apa, tetapi mungkin penting, pertama tentu saya ulangi lagi, penting untuk memberikan catatan-catatan apa ya, kalau misalnya ada preposisi kalimat di dalam buku ini itu emangnya memang Laklo mengatakan demikian? Emangnya Laklo mengatakan demikian? Kapan dia mengatakan demikian? Di mana bukunya yang dia mengatakan demikian? Itu penting, itu satu hal, karena itu bisa membangun pengetahuan. Kemudian yang kedua, mungkin di bab lain kalau dalam buku ini menarik adalah refleksi teoritis. Jadi ada semacam hasil dari sekolahnya satu kata, itu kan ada banyak gugatan juga ya. Saya ikut di situ juga ada gugatan. Kalau memang itu menjadi poin catatan reflektif, itu menarik diletakkan di belakang. Itu menjadi bagian dari apa ya, membuka ruang perdebatan ya, membuka ruang kemungkinan baru ya, kontingensi baru bahwa jangan-jangan Laklo juga salah ya, jangan-jangan juga Laklo bisa sesat, jangan-jangan Laklo itu apa ya, nggak bermakna sama sekali. Bahkan kalau saya curigai jangan-jangan Laklo itu adalah agen liberalisme dalam makna negativitasnya itu. Jadi itu Mas Amin Pak Purwo. Jadi Laklo ini kayak ya, saya sama dengan dulu sangat memuja Frankfurt School, kemudian saya tinggalkan karena tahu persis dulu Frankfurt School juga sangat berkolaborasi dengan CIA, dengan politik Amerika dalam konteks memangkas gerakan-gerakan kiri di global gitu. Dan itu ada catatannya sebenarnya. Frankfurt School salah satu teori-teori besar yang tanda petik juga didanai atau juga berrelasi terhadap kepentingan kekuatan-kekuatan Amerika dalam konteks apa ya, melawan benar arus Marxisme, komunisme dan yang lainnya. Nah, aku terus curiga pada Laklo ini jangan-jangan ini sesuatu hal yang baru. Ini jangan-jangan ya Mas Amin ya. Jangan-jangan ini juga bentuk dari gerakan liberalisme baru dengan menggunakan negativitasnya, yaitu Marxisme. Maka dia kemudian disebut sebagai post-Marxisme atau pasca-Marxisme. Karena banyak orang mengatakan Laklo itu pra-Marxisme sebenarnya. Karena itu apa ya, telah dia sudah banyak ditelaah oleh tadi yang saya bilang, oleh Hegel, oleh Derrida, oleh Kojève, oleh siapa lagi temannya Kojève itu, Hopilat ya, itu sudah banyak dikerjakan oleh mereka, dan itu salah satu juga untuk mengkritik Marxisme, untuk mengkritik komunisme, untuk mengkritik, dan selalu yang dikatakan kritik mereka atas komunisme, atas Marxisme adalah tentang posisi teori-teori tentang misalnya analisis kelas, perjuangan, revolusi, dan macam-macam itu yang kemudian banyak juga dikupas oleh Laklo gitu. Dan saya tidak mengatakan ini sebagai bagian hanya asumsi saya, karena Laklo sendiri dan Chantal Mouffe sendiri mengakui bahwa saya tidak sedang mengkritik liberalisme gitu ya, tetapi bahwa liberalisme perlu gitu. Sama seperti halnya ketika Chantal Mouffe juga, saya nggak mengkritik populisme, tapi populisme itu perlu. Jadi populisme bisa jadi kalau menggunakan telaah Laklo dan Mouffe, dia juga empty signifier. Dia juga penanda kosong gitu, yang juga diperebutkan, dikontestasikan gitu. Jadi gitu ya. Maka saya ini yang mungkin tawaran saya membingungkan atau tawaran saya memberi, tapi biasanya kalau saya dengan teman memberikan satu perspektif reflektif catatan itu, Mbak Devita, dan itu mungkin bisa menjadi elaborasi dalam diskusi hari ini. Biar kita nggak memuja Laklo benar-benar sangat fanatik, kalau salah fanatik itu justru ditentang oleh Laklo. Karena Laklo menentang fanatisme, kan gitu kan. Maka Laklo membuka ruang itu, ya aku membukanya. Aku konsisten terhadap tawaran Laklo, saya membuka itu dan memberikan reflektif, terutama juga kritik atas Laklo. Saya kira itu Mbak Devita, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita menjadi nanti dalam diskusinya lebih hangat, lebih seru, dan bisa kita temukan titik-titik refleksinya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Guntur atas pemaparannya ya. Jadi memang betul-betul Mas Guntur ini membuat sesuatu itu tidak final dan tidak fix seperti halnya yang disebut oleh Laclau gitu ya. Dengan keapaan begitu kan, tadi ada istilah-istilah, dan memang dalam kalau kita mempelajari Laclau banyak sekali istilah-istilah yang
Laklau sebutkan, yang tadi juga disebutkan oleh Mas Guntur, yang terkait dengan teori-teori dari ilmuwan yang lain gitu, yang sehingga kita juga harus membaca banyak banyak teori yang lain gitu.